Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus meningkatkan potensi di wilayah Nganjuk baik dari sektor sosial, wisata, dan ekonomi. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menghadiri acara sarasehan pengembangan rintisan wisata agro dan budidaya empon-empon di Waduk Gedong Sengon. Yang turut dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Nur Solehan, Kepala Dinas PUPR Gunawan Widakdo, Kepala Dinas Pora Bupar Sri Handaningsih, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda, Holding Cita Indonesia yang diwakili oleh Direktur Ganeta Forma Nusantara, Devi Agustin, Camat Gondang Darmantono, ADM KPH Jombang, Muklisin beserta jajarannya, Sesepuh Masyarakat Nganjuk Bapak Profesor Harjono, Dewan Pengawas KPK dan Perangkat Desa Balonggebang, RT RW Dusun Kawadekan, tokoh masyarakat, pemuda paguyuban Waduk Gedung Sengon beserta beberapa investor dari dalam maupun luar yang ikut hadir dalam rangkaian acara tersebut. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan terkait dengan pemanfaatan hutan yang harus memenuhi 3 unsur, yakni ekonomi, ekologis, dan unsur sosial. Ketiga unsur tersebut nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat ke depannya. Alhamdulillah hari ini kita menghadiri bersama-sama ya, diskusi bersama-sama untuk Nganjuk lebih baik ya. Hari ini temanya yaitu pemanfaatan hutan harus memenuhi 3 unsur. Unsur ekonomi, ekologinya jangan sampai rusak, kemudian sosial. Kita dorong bersama-sama dengan Mas ADM, ada Profar, dan banyak juga orang Nganjuk yang peduli bagaimana memanfaatkan hutan ini lebih produktif dari sisi ekonomi. Tapi jangan lupa juga tanggung jawab sosialnya, termasuk juga kita harus jaga ekologinya sehingga pemanfaatan ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Intinya itu aja. Oke? ADM KPH Jombang juga menyampaikan terkait dengan pengoptimalan kawasan hutan yang ada di sekitar Waduk Gedung Sengon. Harus juga melibatkan masyarakat sekitar dan adanya investor. Kadis PUPR juga menambahkan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 sudah masuk dalam kawasan industri di wilayah utara Nganjuk, yang nantinya dapat dijadikan untuk edukasi herbal dan dapat berguna untuk pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Jadi kegiatan hari ini adalah bagaimana kita merancang bareng-bareng, yaitu antara perhutani, pemerintah daerah, Kabupaten Nganjuk, serta stakeholder. Di sini ada investor juga kan gitu ya. Dan yang tidak kalah penting kita melibatkan masyarakat serta tokohnya, yang mana kita akan mengoptimalkan yaitu kawasan hutan yang ada di seputaran wilayah Waduk Gedung Sengon ini menjadi lebih produktif lagi, yang mana nanti wilayah ini akan menjadi salah satu rintisan destinasi wisata untuk pengembangan agroforestry herbal yang notabene nanti tetap tidak meninggalkan daripada 3 fungsi aspek hutan. Yang pertama bagaimana nanti itu aspek ekologinya harus kena kan gitu ya, dengan adanya nanam tanaman-tanaman buah berkayu juga kan gitu. Terus aspek ekonominya dengan adanya kegiatan mungkin nanti nanam herbal, terus buah berkayu nanti dipanen bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat serta pemerintah daerah serta perhutani. Terus yang ketiga bagaimana sosial. Di sini bagaimana kita memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa terus diberdayakan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, oleh perhutani maupun oleh investor. Jadi di PUPR salah satunya membidangi masalah tata ruang. Di dalam tata ruang Kabupaten Nganjuk wilayah utara ini ada yang sudah masuk Perpres 80 tahun 2019 kawasan industri Nganjuk. Jadi kawasan industri Nganjuk kebetulan berada di Nganjuk wilayah utara. Bendungan Waduk Gedung Sengon ini akan dikembangkan menjadi salah satu pendukung. Jadi salah satu pendukung kawasan industri. Di sini akan dibangun wisata edukasi herbal. Wisata edukasi herbal. Salah satu fungsinya selain bagaimana ini nanti menjadikan salah satu destinasi wisata yang ada di Nganjuk, termasuk paket wisata yang sudah tergarap di wilayah utara ini. Yang pertama Bendungan Semantok, kemudian yang kedua Waduk Gedung Sengon, kemudian yang ketiga ada Paralayang. Ketiga-tiganya ini bisa menjadi paket khusus wisata
yang ada di wilayah utara, yang nantinya harapannya bisa menjadi penopang kawasan industri Nganjuk di Nganjuk Utara. Dalam acara tersebut juga dihadiri GFN yang bergabung di PT Cita Indonesia sebagai support dan mitra dari kesuksesan kegiatan rintisan tersebut. Haji Marjo SPD sebagai Ketua Masyarakat Peduli Wisata dan sebagai inisiator bersama Perhutani. LMDH Wonosubur, masyarakat dan para investor membuat rintisan wisata edukasi agroherbal Waduk Kedung Sengon. Mengharapkan segera terwujudnya legalitas perjanjian kerjasama antara Pemkab, Perhutani, dan LMDH atau masyarakat. Dengan PKS tersebut, rintisan wisata edukasi agroherbal agar bisa segera diprogres, seperti pembangunan sarana, spot-spot, dan fasilitas yang mendukung. Dan juga diharapkan kedepannya bisa menjadi sentral wisata edukasi seperti belajar budidaya tanaman modern sesuai standar pasar modern atau global. Dan juga sebagai tempat wisata yang representatif yang dilengkapi dengan fasilitas tempat-tempat pilihan, sarana olahraga, outbound, dan SDM terlatih. Serta menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar dan PAD Nganjuk. Dari Nganjuk, BN Wibowo, Bayu TV melaporkan.